Hey guys, jumpa lagi di M Cinema. Kali ini M mau membahas film-film dari artis cantik Keira Knightley. Artis bernama lengkap Keira Christina Knightley ini lahir pada tanggal 26 Maret tahun 1985 di Teddington, Richmond, daerah pinggiran kota London. Orang tuanya adalah aktor teater bernama Sharman Macdonald dan Will Knightley. Knightley mulai bermain teater dan balet pada usia dini. Ia berkiprah di industri film Britania Raya dan Amerika Serikat dan membintangi sejumlah drama Broadway dan West End. Ia memenangi 1 Empire Award dan mendapat banyak nominasi British Academy, Golden Globe, dan Academy Award. Namanya mulai dikenal di seluruh dunia setelah memerankan Elizabeth Swann dalam beberapa seri film Pirates of the Caribbean pada tahun 2003. Nah, tanpa lama-lama lagi, mari kita saksikan film-filmnya ya. Check it out! Bend It Like Beckham. Film ini bercerita tentang seorang gadis penggila David Beckham bernama Jess Brahma, diperankan Parminder Nagra, gadis keturunan India berusia 18 tahun yang tinggal di London. Tidak seperti kebanyakan gadis muda, Jess lebih suka bermain sepak bola daripada harus berdandan cantik. Kemudian, Jess bertemu dengan Julius Preston diperankan Keira Knightley, gadis tomboy pemain sepak bola putri yang setelah menyaksikan bakat Jess, mengajaknya bergabung dalam tim sepak bolanya. Dengan senang hati Jess bergabung meskipun harus melakukannya sembunyi-sembunyi tanpa sepengetahuan orang tuanya. Mom, she's a fashion designer. She's divorced, that's what she is. Frightened to let you play. This is taking me away from everything they know. The international smash hit. Film drama remaja garapan sutradara Gurinder Chadha ini mendapat rating 6,6 di IMDb. Domino. Cerita film ini terinspirasi dari kisah hidup Domino Harvey, salah satu bounty hunter yang meninggal pada tahun 2003 dikarenakan overdosis padahal usianya baru 35 tahun. Domino yang diperankan Keira Knightley sebenarnya adalah seorang model, tetapi itu semua tak menarik hatinya sama sekali. Dia jenuh sama kehidupannya. Buat mencari pengalaman hidup baru, ia mencoba kemampuannya menjadi seorang bounty hunter, pemburu bayaran profesional bersama 5 orang timnya. Kemudian datanglah tawaran yang berasal dari Mark Hayes, salah satu produser TV yang juga memiliki hobi berburu. Dia berkeinginan menyewa tim bounty hunting buat sebuah program reality show. Film action thriller garapan sutradara Tony Scott ini mendapat rating 5,9 di IMDb. Pride and Prejudice. Di Inggris era abad 18, Nyonya Bennet memiliki impian untuk 5 anak gadisnya, yaitu Jane Elizabeth diperankan Keira Knightley, Mary, Kitty, dan Lydia, agar mendapat jodoh orang kaya. Elizabeth dikenalkan dengan seorang pria bernama Mr. Darcy alias Matthew McFadden. Elizabeth merasa skeptis dengan hubungan romantis, terutama dengan kalangan bangsawan kaya seperti Mr. Darcy. Oh, Mr. Darcy, I have no idea. I do not have the talent. Ia merasa Mr. Darcy terlalu sombong dan memiliki kepercayaan diri berlebihan. Pada mulanya, Elizabeth menolak kemungkinan menjalin hubungan dengan Tuan Darcy. Namun seiring berjalannya waktu, ia menyadari sifat seseorang tidak bergantung pada kekayaan yang dimilikinya. Could you expect me to rejoice in the inferiority of your circumstances? I could ever marry. I thought she didn't like him. So did I. So did we all. Film drama romansa karya sutradara Joe Wright ini mendapat rating 7,8 di IMDb. The Jacket. Seorang veteran perang teluk, Jack Stars alias Adrian Brody, kembali ke kampung halamannya di Vermont. Ia menderita amnesia. Ia pun dituduh telah melakukan pembunuhan terhadap seorang polisi. Bukan itu saja, Jack juga divonis mengalami gangguan jiwa dan dimasukkan ke rumah sakit jiwa. Oleh seorang dokter ahli jiwa, Dr. Brecker alias Christopherson, Jack disuntik obat-obatan yang masih dalam tahap percobaan. Tubuhnya diikat dalam sebuah jaket dan dikurung di loker mayat. Dalam kondisi di bawah pengaruh obat dan rasa takut, pikiran Stark membawanya ke masa depan. Dalam mimpinya itu, ia bertemu dengan Jackie diperankan Keira Knightley dan mengetahui bila dirinya akan meninggal dalam 4 hari lagi. Kemudian bersama Jackie, mereka bersama-sama mencari jalan untuk menyelamatkan takdir Jack. What am I gonna do with you? Some kind of behavior modification on his patients. And I won't be able to see it when I'm in there. You
Film drama psikologis garapan sutradara John Maybury ini mendapat rating 7,1 di IMDb. Atonement mengambil latar waktu tahun 1935 di Inggris, diceritakan seorang remaja perempuan berusia 13 tahun bernama Bryony Tallis diperankan Saoirse Ronan. Suatu hari, Bryony melihat keluar jendela kamar tidurnya dan memata-matai kakak perempuannya, Cecilia, yang diperankan oleh Keira Knightley, dan putra pengurus rumah tangga mereka, Robbie Turner alias James McAvoy. Bryony kecil ternyata jatuh hati kepada Robbie. Ketika Lola sepupu Bryony diperkosa, karena cemburu dan imajinasi yang berlebihan, Bryony akhirnya menuduh Robbie telah memperkosa Lola. Berdasarkan kesaksian itu, Robbie akhirnya dipenjara. 4 tahun kemudian, Bryony, Robbie, dan Cecilia dipertemukan kembali. Robbie yang saat itu menjadi tentara bertemu dengan Cecilia yang lari dari rumah. Sementara Bryony yang juga menjadi perawat akhirnya menyadari semua kesalahannya dan memohon maaf kepada Cecilia dan Robbie. Film drama romance yang menyentuh karya sutradara Joe Wright ini mendapat rating 7,8 di IMDb. Silk, pedagang ulat sutra Perancis bernama Herve alias Michael Pitt menikah dengan seorang gadis yang cantik, Helen, diperankan oleh Keira Knightley. Ketika wabah penyakit menyerang ulat sutra Eropa, Herve harus pergi ke Jepang untuk mengambil bibit telur yang sehat. It could be dangerous. Setelah perjalanan panjang, Herve akhirnya tiba di sebuah desa di mana dia bisa membeli bibit telur. Di sini dia menjadi kepincut dan tergila-gila dengan seorang selir muda diperankan Sei Ashina. Herve pun menjadi Bang Toib alias ogah pulang ke rumah. I am a man of trade, that is all. Have what you want. May we continue? Do not be fooled by his kindness. There is a price. Tapi ketika perang pecah di Jepang, selir itu melarikan diri, memaksa Herve untuk kembali ke rumah istrinya lagi. Film drama romance garapan sutradara Francois Girard ini mendapat rating 5,9 di IMDb. The Duchess. Di tahun 1774, Georgiana diperankan Keira Knightley dinikahi oleh seorang bangsawan bernama William Cavendish alias La Finesse dan mendapat gelar Duchess of Devonshire. The Duchess of Devonshire. Akan tetapi ternyata William tidak mencintai Georgiana. Ia hanya mengharapkan bayi laki-laki dari Georgiana untuk melanjutkan garis keturunannya. 3 anak sudah dilahirkan oleh Georgiana, tapi semua berjenis kelamin perempuan. Alhasil, William bersikap acuh pada anak-anaknya dan malah berselingkuh dengan sahabat Georgiana yaitu Lady Bess Foster. Dan perlahan-lahan diketahui oleh Georgiana. Masalah mulai muncul ketika Georgiana yang merasa tidak bahagia memulai hubungan lagi dengan Charles Gregg, cinta pertamanya. Are you determined to make me a total laughing? You have robbed me of my only comfort! Film drama garapan sutradara Saul Deep ini mendapat rating 6,9 di IMDb. The Age of Love. Vera Phillips diperankan Keira Knightley dan Dylan Thomas alias Matthew Rhys adalah 2 remaja yang dimabuk cinta. Namun, hubungan mereka tak berlangsung lama karena jarak kemudian memisahkan mereka. 10 tahun kemudian, Vera kembali bertemu Dylan yang telah menjadi seorang penyair kondang. CLBK pun terjadi. Namun, Dylan telah menikah dengan seorang wanita bernama Kathleen McNamara diperankan Sienna Miller. Tapi anehnya, meski ada persaingan di antara Vera dan Kathleen, namun mereka berdua malah menjalin sebuah persahabatan. I might like you. You're one of the ones never got over her first love. Of course I... Tak lama berselang, Vera memutuskan menikah dengan seorang pria bernama William Knight alias Cillian Murphy. Tapi ini tak membuat hubungan asmara segitiga antara Vera, Kathleen, dan Dylan berakhir. Malahan semakin menggila karena Vera memutuskan untuk ikut pindah ke pedesaan bersama Dylan dan Kathleen. Film drama percintaan garapan sutradara John Maybury ini mendapat rating 6,2 di IMDb. Last Night. Film ini berkisah mengenai kehidupan pasangan suami istri, Michael alias Sam Worthington dan Joanna Red diperankan Keira Knightley. Michael sering melakukan perjalanan ke luar kota untuk bisnis. Joanna merasakan kecurigaan saat melihat suaminya berinteraksi dengan teman kerjanya, Laura diperankan Eva Mendes.
Suatu ketika, Michael harus pergi untuk urusan bisnis bersama Laura, sedangkan Joanna tanpa disengaja juga bertemu dengan mantan kekasihnya, Alex alias Guillermo Canet. Pasangan ini pun mengalami konflik batin yang cukup kuat saat harus memilih antara mengikuti keinginan hati atau mempertahankan komitmen mereka. Have you ever been with someone else since you've been married? Think of Joanna. Geography and timing. You came after. Film drama garapan sutradara Messi Tajedin ini mendapat rating 6,6 di IMDb. London Boulevard. Seorang mantan narapidana bernama Mitchell alias Colin Farrell sudah bertobat tidak mau kembali ke dalam penjara. Nasib kemudian mempertemukan Mitchell dengan seorang aktris muda bernama Charlotte diperankan oleh Keira Knightley. Charlotte ingin menyewa Mitchell menjadi pengawal pribadinya. Mitchell menganggap ini adalah peluang untuk bisa memperbaiki hidupnya. Dalam sekejap mata, hubungan Mitchell dan Charlotte sudah jadi lebih dari sekedar majikan dan bawahan. Sayangnya, dunia kejahatan sepertinya tak mau membiarkan Mitchell pergi begitu saja. Masalah mulai muncul ketika tiba-tiba saja Mitchell berurusan dengan mafia yang berkuasa di London. To be a gangster, because I could not stop if I started. An accessory now. It's a bit like being married, you know. For you, are you handy? Film drama aksi ala Bodyguard garapan sutradara William Monahan ini mendapat rating 6,2 di IMDb. A Dangerous Method. Film ini bercerita tentang seorang gadis cantik bernama Sabina Spielrein diperankan Keira Knightley yang menanggung beban hidup yang sangat berat sehingga terpaksa harus dirawat di sebuah klinik. Disinilah Sabrina bertemu Carl Jung alias Michael Fassbender. Carl Jung adalah seorang psikolog muda asal Swiss yang berminat menangani kasus Sabrina ini yang punya masa lalu suram dan kondisi psikologisnya yang sangat tidak stabil. Meski awalnya hubungan keduanya murni antara psikolog dan pasiennya, namun belakangan pesona Sabrina mulai menggoda Carl Jung. Pelan-pelan, hubungan antara keduanya semakin bertambah rumit dan Carl memutuskan untuk mengakhiri hubungan ini. Sometimes you have to do something unforgivable just to be able to go on. Film drama psikologis garapan sutradara David Cronenberg ini mendapat rating 6,4 di IMDb. Anna Karenina. Bersetting di Kaisaran Rusia pada tahun 1874, seorang wanita yang telah menikah bernama Anna Karenina diperankan oleh Keira Knightley pergi ke Moskow demi menyelamatkan pernikahan kakaknya. Dalam perjalanan ke Moskow, ia berkenalan dengan petugas kavaleri Konfronsky dan jatuh cinta. Walau pada awalnya Anna berusaha dengan sekuat hati melawan hasratnya pada Konfronsky demi mempertahankan pernikahannya, namun secara perlahan Anna mulai menyerah dan mulai memadu kasih dengan pria tersebut. Namun kisah cintanya bernasib tragis. The man who can't govern his wife. Look the rules. Leave my life. Without honor, and this is what you want. Do you know what you want? Film karya sutradara Joe Wright yang dihadirkan seperti layaknya drama panggung ini mendapat rating 6,6 di IMDb. Jack Ryan. Film ini berkisah tentang Jack Ryan alias Chris Payne yang bekerja secara rahasia untuk CIA di Wall Street. Tugasnya adalah mencari transaksi keuangan yang mencurigakan terkait aktivitas terorisme. Ryan menemukan dana miliaran dolar yang dipegang oleh organisasi Rusia yang telah menghilang dan mayoritas dana tersebut dikendalikan oleh konglomerat Rusia bernama Viktor Chervelin alias Kenneth Branagh. Sebelum bergabung dengan CIA, Jack adalah marinir letnan 2 Amerika yang bertempur di Afghanistan. Saat masa peperangan, tulang punggungnya terluka parah, sehingga ia harus menjalani perawatan intensif. Selama masa pemulihan itu, ia bertemu dengan seorang mahasiswa kedokteran bernama Kathy Muller, diperankan Keira Knightley yang banyak membantunya. Partnerships are delicate, Mr. Ryan. We're compromised. Film action garapan sutradara Kenneth Branagh ini mendapat rating 6,2 di IMDb. Legis bercerita tentang seorang gadis berusia 28 tahun bernama Megan diperankan oleh Keira Knightley. Megan dilamar oleh kekasihnya Anthony alias Mark Webber. Akan tetapi, hal ini malah membuat Megan merasa ketakutan dan mencoba untuk melarikan diri.
Di tengah pelariannya, dia bertemu dengan Annika diperankan Chloe Grace Moretz, seorang gadis remaja berusia 16 tahun. Mulai saat itu mereka menjadi bersahabat. Bahkan Megan tinggal di rumah Annika bersama dengan ayah Annika, Craig alias Sam Rockwell. I don't know what to do with my future. Longer if you need to. I'll either. What do you say? Film drama komedi garapan sutradara Lynn Shelton ini mendapat rating 6,4 di IMDb. The Imitation Game. Film ini dibuat berdasarkan kisah nyata kehidupan seorang kriptanalis legendaris, Alan Turing alias Benedict Cumberbatch, salah satu ahli matematika terbaik di dunia dan ahli enigma, yaitu alat pembuat kode terhebat dalam sejarah. Saat Perang Dunia Kedua mulai meletus, Nazi memanfaatkan mesin Enigma untuk membuat pesan-pesan rahasia berisi strategi pertempuran. Pada saat bersamaan, Alan merancang sebuah mesin Enigma dengan teknologi yang lebih canggih. Untuk membantunya, Alan merekrut seorang lulusan Cambridge, Joan Clark, diperankan Keira Knightley. You said to do it in under 6. What is it? Di kalangan ilmuwan, mesin Turing yang digagasnya dianggap sebagai rintisan komputer modern. Ia pun disebut sebagai bapak ilmu komputer dan artificial intelligence. Defeat another machine. My God. Film drama biografi garapan sutradara Morton Tildrum ini mendapat rating 8 di IMDb. Colette adalah sebuah film biografi berdasarkan dari kehidupan novelis Prancis bernama Gabriel Colette yang diperankan oleh Keira Knightley. Colette menikah dengan Willy alias Dominic West, seorang pengusaha sastra yang mempekerjakan sejumlah penulis bayangan untuk menulis artikel atas namanya. Suatu hari, Willy meminta Colette menulis novel tentang cerita sekolahnya. Colette menyelesaikan draft novel Claudine yang awalnya ditolak oleh Willy. Namun kemudian dia menyerahkan draft tersebut untuk diterbitkan di bawah nama Willy. Novel tersebut akhirnya menjadi buku terlaris dan menarik perhatian pembaca, terutama pembaca wanita. Right! Well, you're wrong. Film drama garapan sutradara Westmoreland ini mendapat rating 6,8 di IMDb. Official Secret. Film ini diadaptasi dari kisah nyata seorang ahli bahasa dan analis Catherine Gunn diperankan Keira Knightley yang menemukan memo berisi informasi rahasia saat dirinya bekerja untuk Government Communication Headquarters. Memo ini berisi misi untuk mencari tahu rahasia yang disimpan negara-negara yang belum mendukung invasi Amerika Serikat ke Irak. Khawatir akan terjadi perang, Catherine segera membocorkan memo ini pada aktivis anti perang dan media pers. You're asking me to collude in a breach of the official. Masalah mulai muncul saat GCHQ memulai penyelidikan internal terkait kebocoran informasi ini. Nasib Catherine pun berada di ujung tanduk. Dia terancam kehilangan pekerjaan serta mendapatkan ganjaran hukuman. He's a Muslim. I'm sorry. Film drama garapan sutradara Gavin Holt ini mendapat rating 7,3 di IMDb. Aftermath. Film ini menceritakan kisah pasca Perang Dunia Kedua. Seorang kolonel Inggris dan istrinya ditugaskan untuk tinggal di Hamburg selama rekonstruksi pasca perang. Rachel Morgan diperankan Keira Knightley tiba di reruntuhan Hamburg pada musim dingin yang pahit untuk dipersatukan kembali dengan suaminya Louis, seorang kolonel Inggris yang ditugaskan membangun kembali kota yang hancur. Tetapi ketika mereka tiba di rumah baru mereka, Rachel terpana mengetahui bahwa Louis telah membuat keputusan yang tak terduga. Mereka akan berbagi rumah besar dengan pemilik sebelumnya, seorang duda Jerman dan putrinya yang bermasalah. Masalah mulai muncul ketika permusuhan dan kesedihan memberi jalan bagi hasrat dan pengkhianatan. Tell me what I was walking into. This isn't how it was. Please don't go. I had a job. Film
Film drama garapan sutradara James Caan ini mendapat rating 6,4 di IMDb. Misbehavior. Film ini menceritakan tentang kisah nyata gerakan perempuan di Inggris yang berupaya melaksanakan protes pada penyelenggaraan kontes kecantikan Miss World tahun 1970. Saat itu kontes kecantikan Miss World menuai banyak protes karena dianggap mengobjektifikasi dan menseksualisasi perempuan. Film ini menceritakan berbagai sudut pandang yang menarik seperti Sally Alexander diperankan Keira Knightley yang berupaya melawan seksisme di tempat ia kuliah. Ada pula tokoh Jennifer Hudson diperankan Gugum Batarau, salah satu finalis Miss World dari Grenada yang merupakan perempuan berkulit hitam yang kurang percaya diri. The World Cup final. Beautiful. Tuned in live to Miss World. More viewers than for the moon landing. Mum, don't. You and your sisters used to love playing. Film drama garapan sutradara Philippa Lowthorpe ini mendapat rating 6,3 di IMDb. Silent Night. Film ini menceritakan tentang kehidupan di malam Natal menjelang isu tersebarnya gas beracun penyebab kiamat. Film ini diawali dengan kisah keluarga Neil diperankan Keira Knightley dan Simon alias Matthew Good yang menjadi tuan rumah acara malam Natal tahunan. Satu persatu tamu berdatangan dan mulai membuat keributan. Saat makan malam, keributan semakin tak terkendali. Saat Art mulai menyinggung tentang gas beracun yang tersebar di seluruh dunia. Gas beracun itu menyiksa tubuh orang yang terkena hingga tewas. Pemerintah bahkan sudah menyebarkan pil bunuh diri untuk para warganya. Pro dan kontra terjadi pada tiap orang apakah perlu untuk mengkonsumsi pil tersebut. Happy Christmas. You're still alive? Yes, I think so. Me and Simon robbed the petrol station. Oh, what fun. Film dark komedi garapan sutradara Camille Griffin ini mendapat rating 5,7 di IMDb. Oke guys, gimana rekomendasi film-filmnya? Kalau kalian suka, jangan ragu-ragu untuk like, subscribe, dan klik lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video terbaru kami. Terima kasih sudah menonton. Bye.